Hai, selamat datang di Ngoceh, ngobrolnya Kevin Hardo. Balik lagi dengan aku, Kevin Hardo, dan tadi maaf kalau misalnya ada terpotong, dan sekarang kita bakal live lagi sama Kak Paji Jun. Luar biasa sekali sih, dan kalian bisa tanya-tanya nanti apa aja yang pengen kalian tanyain sama Kak Jijun ya semuanya. Aku nih, Kak Jijun udah masuk. Aduh, sorry banget. Aduh, ini nih ketakutan aku tuh bentarnya bufferingnya ini nih parah sih. Yaudah sih Kak, lanjut aja. Aku ulangin lagi aja pertanyaannya ya. Perjalanan Oke. Kakak dari yang asalnya pramugari kereta bisa menjadi seorang pramugari pesawat, gitu deh. Pokoknya aku tuh turun dinas Ranggajati jam 8 malam, terus aku lanjut naik kereta pakai Argo Lawu nyampe nyampe itu pagi dan aku nggak bisa tidur. Terus aku langsung udah datang aja dengan uh, pakaian formal, celana ya kalau nggak salah aku pakai celana sama kemeja putih. Udah Hmm, rambutnya dicepol. Kalau yang lain tuh udah kayak rambutnya di cross gitu loh. Wah, iya. menggunung gitu kan kayak udahlah nggak Citylink tuh ikonnya bukan dicepol ya, aku lupa deh, kayaknya di ponytail gitu kan, karena Heeh, Citylink kan rambutnya di ponytail, jadi aku yep. ponytail aja. Terus datang pas ukur tinggi sama berat badan, oke, masuk next. Aku langsung kayak di situ tuh di dalam ruangan itu ada banyak interview, yang Mhm. bagian interview. Terus kayak aku disuruh jalan, terus sama orangnya ditanyain, dan itu aku ditanyanya full English sama dia. Aku ingat banget Wow, kalau nggak salah itu Mas Rudi yang nanyain dia tuh bagian HRD. Waktu aku udah yep. masuk dia bagian HRD. Jadi dia nanyain pekerjaanku sebelumnya apa, terus aku bilang pekerjaanku sebelumnya kayak dari Pizza Hut, terus pramugari kereta, terus dia minta dijelasin pramugari kereta itu kayak gimana kerjanya, terus aku juga bilang kayak saya pernah jadi apa namanya, aku lupa deh, yang sales tertinggi lah, Oh, mendapatkan sales best selling tertinggi. lah ya. Heeh. Aku bilang kayak gitu kan, terus aku jelasin aku juga dapat penghargaan seperti ini gitu kan. Udah kayak gitu doang. Terus habis itu uh, udah dia makasih kayak terima kasih ya, nanti dihubungi kembali gitu kan. Aku lupa deh kayaknya kayak gimana dia ngomongnya, aku lupa. Pokoknya next aku udah dapat email lagi, email buat next step. Dan sayangnya itu Yep. waktu next step itu aku lagi pindahan ke Surabaya gitu kan, jadi waktu aduh ternyata aku lanjut di Oh, next pas step gitu mutasi kan. ya? Pas Iya, mutasi. aku mutasi ke Surabaya, ternyata aku juga dipanggil lagi buat next step gitu kan. Ya, aduh gitu kan. Dan posisinya itu kalau nggak salah itu aku lagi dinas, besoknya libur. Jadi, wah, tanggal 9-nya aku masih dinas, tanggal 10 libur. Aku disuruh kalau nggak salah tes TOEIC. Tes TOEIC itu aku Aha. dijadwalin tanggal 9. Aku akhirnya email gitu kan, mohon pengertiannya saya bisa ubah schedule di tanggal 10. Ya udah akhirnya bisa ubah schedule. Aku eh, pas off itu langsung deh pulang pergi tektok Surabaya Jakarta Surabaya, Jakarta Surabaya. Ya udah ngikutin psikotes. Padahal aku kayak nggak pede gitu kan. Aha. Sebelum sebelum kok psikotes sih, tes TOEIC. Tes Aku nggak TOEIC. pernah ikut, nggak pernah ikut tes TOEIC sama sekali gitu kan. Terus kayak ya udah aku minta bantuan temen aku pinjemin buku, terus aku belajar aja sendiri. Terus sudah belajar sendiri, pas tes TOEIC aku kayak nggak pede gitu loh, bener nggak ya, kayak dia tuh listening banget gitu kan, listening, terus kayak aku harus bener-bener dengerin. Terus untungnya alhamdulillah next step aku lanjut juga di email lagi kalau aku lulus buat TOEIC-nya. Lanjutlah itu ke background check kalau nggak salah ya, Yes, background background check check. dulu. Aku aduh bolak balik lagi lah Jakarta Surabaya gitu. Terus uh, bolak-balik Jakarta Surabaya, aku background check udah lulus, next lagi abis itu psikotes. Udah sampai psikotes nih kayak udahlah nggak yakin aku, apalagi yang kayak apa sih, aku lupa sih, yang hitung-hitungan dari Iya, bawah ke yang hitungan atas. sekarang gitu ya. ah iya itu aku paling lemah banget kalau soal hitung-hitungan, kayak lemot banget otak aku soal hitung-hitungan. Terus kayak udahlah nggak usah, nggak, udah dikerjain aja, yakin aja, Bismillah, udah dikerjain. uh, Alhamdulillah masuk lagi next step. Next step itu aku tes kesehatan. Tes kesehatan. Aku tuh bermasalah di gigi. Gigi aku tuh kayak aku udah bolak-balik masuk apa namanya, dokter gigi. Mau Iya. gigi aku kayak ada yang bermasalah bolong, jadi harus ditembal dan segala macam. Dan akhirnya pas tes kesehatan alhamdulillah lolos karena
si dokter giginya bilang, oh ini ditambal permanen ya. Aku kira tuh kayak eh, kayak apa namanya, nggak bakal dilolosin, kayak cuman tambalan biasa, tapi ternyata kata dokternya tambalan permanen. Jadi alhamdulillah akhirnya lolos juga di kesehatan. Tapi aku di sini tuh missnya itu waktu tes kesehatan tuh 2 kali. Jadi itu yang bikin kita lama. Mhm. Jadi aku tuh selama Oke. selama 6 bulan tesnya. Jadi kayak batch aku tuh bener-bener batch paling lama buat masuk kelas gitu. Karena kayak kesalahan dari pihak mereka yang bikin kita 2 kali tes. Dan kayak tahu sendirilah, udah biaya, udah kayak, tapi nggak apa-apa, semua itu butuh perjuangan. Ya Betul udah, sekali. lolos lah 2 kali lah. Pokoknya tes kesehatan tinggal pantukir. Pantukir kayak ketemu sama direksi, VP, terus di situ aku cuman inget beberapa deh. Ya ada kaptennya, ada Kapten Yudi katanya, cuman kayak aku mukanya inget samar-samar. Terus ada Pak Juliandra sendiri, itu direktur utamanya. Terus ada Mbak Kenti itu bagian cabin, yang ngurus cabin. Terus habis itu ada Mbak Yayas. Habis itu aku lupa siapa lagi. Ada direktur keuangannya juga, cuman aku lupa siapa namanya. Ya udah, terus ditanya-tanyain, terus kayak kamu dulu kerja di mana, kayak gitu-gitu aja. Terus direktur utamanya nyelotok, oh iya saya juga pernah tuh naik kereta, enak ya naik kereta gini-gini. Oh iya, oh iya gitu kan, kayak kayak aku ceritain lah. Terus habis itu, oh ya, terus aku kan sempat ada masalah Mhm. di sebentar. Jadi uh, aku sempat, kan orang selalu nanya, Kak kalau misalnya di pramugari pesawat nggak boleh ada bekas. Ini aku punya bekas, guys. Jelas Tuh banget guys. bekas di Oke. tangan kanan kiri. Jadi aku tuh waktu aku kayak gini nih tangan aku. Jadi kelihatan banget Mbak Kenti tuh sampai negur aku gini. Itu tangan kamu kenapa? Aku bilang gini. Oh ini tumor jinak Mbak. Aku bilang tumor jinak Mbak gitu. Oh itu nggak bahaya gitu. Gini gini gini. Enggak kok Mbak, nggak sakit gitu. Aku bilang gitu. Oh yaudah berarti itu nggak akan muncul lagi ya. Oh iya nggak Mbak. Terus ya udah. Aku nggak tahu ya. Tapi emang mungkin rezeki Allah. Alhamdulillah aku dikontak Mhm. buat tanda tangan kontrak. Berarti panjang banget ya prosesnya, itu betul-betul makan waktu pertama, lalu makan biaya, Bukan lagi. juga butuh banyak banget yang namanya perjuangan. Habis itu Benar. kalau misalnya aku tadi dengar cerita dari kakak sih, aku bisa ngambil satu kesimpulan. Kalau misalnya kakak tuh adalah orang yang sayang banget sama proses. Kakak tuh Mm-mm. adalah orang yang cinta banget sama perjuangannya. Karena apa ya, aku tuh percaya gitu loh kak. Kakak percaya nggak sih sama kata-kata bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha yang sudah kita lakukan? Percaya dong, percaya banget. Nah, dan jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin yang sekarang masih kayak merasa, bisa nggak ya aku kayak Kak Jijun ada di atas pesawat, terbang ke sana, terbang ke sini. Mungkin Ron tuh apa ya, tinggal gitu buat sementara Stay. waktu istirahat, stay di sana di kota ini, bisa ibaratnya bisa keliling-keliling kota lah ya. Bisa keliling Indonesia, dan jangan pernah yang namanya minder sama diri sendiri, karena kita tuh nggak pernah tahu tuh. Contohnya kayak Kak Jijun tadi, Kak Jijun aja di sininya ada bekas luka, di sininya juga ada apa namanya, banyak tuh Suka bekas luka. dua-duanya. Mungkin kalau misalnya orang bilang kayaknya kalau misalnya bekas luka nggak akan mungkin bisa atau apa, Mm-mm. berarti itu sudah dibuktikan oleh Kak Jijun. Kalau misalnya kita yakin, berarti kita Bener-bener. pasti bisa. Nih Kak, aku mau mulai pertanyaan dari Q&A box yang udah aku share tadi di story aku, Oke. dan lumayan banyak banget ternyata fansnya Kak Jijun yang banyak nanya. Banyak banget, sumpah. Aku gak Serius, bakal ada yang nanya, sumpah. serius sih, parah. Nih ya, aku nanya nih. Ada yang pertanyaan gini Kak, Eh, dari Surya Putra. Tips Mhm. percaya diri dan lancar berbahasa Inggris Kak. Tips Mungkin percaya diri. ya, mungkin bagi dia kayaknya kita udah sering dengar kali ya, kalau misalnya jadi seorang pramugari baik kereta, baik pesawat, itu harus bahasa Inggrisnya harus Bahasa Inggrisnya. lancar, habis itu bahasa Hmm. Inggrisnya juga harus bagus. Bagi kakak itu penting nggak nih? Kalau misalnya itu memang penting, bagaimana tipsnya agar bisa
berbahasa Inggris dengan baik gitu. Seenggaknya walaupun gak lancar, tapi dia baik dan bisa menempatkan bahasa Inggrisnya itu dengan hal yang dia butuhkan ketika dia interview gitu. Jadi gini, kalau aku gimana sih mulainya dari awal ya? Jadi itu sebenarnya bahasa Inggris itu aku belajarnya otodidak. Waktu itu aku sempat suka Korea, jadi aku pengen punya banyak teman, terus aku belajar bahasa Inggris sendiri. Terus kayak orang Indonesia itu tipenya kayak, ih, lu ngomong apaan sih bahasa Inggris lu, grammar lu benerin dulu deh. Jadi kayak orang tuh suka menjatuhkan kita, padahal kita juga lagi belajar gitu loh. Bener banget. Ya. Oh, mau diupload di YouTube? Iya, Serius? mau YouTube jadi Oh, biar bisa bikin podcast gitu ya? iya kayak podcast lah, tapi teman-teman juga jadi bisa ngelihat kalau misalnya di YouTube mungkin bisa panjang kali ya jejak sosialnya, jejak medianya Bener-bener. juga. Jadi bisa Bener. bermanfaat juga buat orang-orang yang pingin jadi kayak Kak Jijun. Hmm. Lanjut Kak tadi. Pokoknya ya pokoknya belajar aja sih, aku otodidak ya. Kalau misalnya kalian kan sekarang kan udah penuh dengan sosial media, terus tersedia di mana-mana. Kalau misalnya mau belajar, hati-hati ya. Dadah. Bisa belajar sendiri aja, pokoknya pede aja gitu. Kalau misalnya lagi belajar, kalau punya temen yang bisa bahasa Inggris juga, ajak ngobrol juga, kayak minta belajar, aku ajarin dong gitu, kita ngobrol bahasa Inggris, biar aku bisa, kalau aku ada salah kamu juga bantuin aku gitu, kayak gitu sih. Kayak gitu Itu ya. aja sih. Oh, Dan tadi kakak juga nyinggung kalau misalnya kakak tuh suka banget sama yang namanya berbau-bau Korea. Oni gitu ya. oh By the ini aku apa. juga selama COVID-19 ini selama corona, aku tuh jadi penggemar yang namanya drama Korea si Obey Mama. Habis itu kayak yang kemarin pelakor-pelakor yang nauzubillah kejamnya itu. Aku belum Habis nonton itu. itu kapten-kaptenan itu aku nggak tahu judulnya, Oh, susah banget. yang Crash Landing on You. Landing on You. Nah, Ini pokoknya kapten-kaptenan itu. Nah, kenapa sih Kak suka banget sama Korea sampai nama IG-nya aja Park Ji Jun? aku suka itu dari waktu aku SMP kelas 8 kelas 9. Suka aja sih, musiknya beda, terus kayak orangnya cakep-cakep, walaupun tadinya kayak bingung bedain mukanya, cuman cakep-cakep gitu. Terus cuman aku suka sama mereka tuh karena mereka aku jadi bisa belajar, kayak belajar belajar bahasa Inggris buat bisa berteman sama orang internasional yang suka sama mereka juga. Terus juga filmnya juga bagus-bagus sih, ya tau lah kualitas film itu Azapan ya? bagus gitu loh. Iya, pokoknya bagus banget lah. Kayak itu yang dicari-cari gitu loh. Kayak wah kalau orang lagi drama Korea tuh yang paling aku tunggu-tunggu tuh scan kissingnya. Oke. Itu kayak Wow. so sweet banget, sumpah. So sweet gitu kayak rasanya. Gimana sih? Kayak Membara-bara banget. pingin jadi posisi yang ada di scan itu ya. Kayak aduh Oh, ganti deh. iya deh mau dicium sama opa gitu ya. Kayak gitu-gitu lah. Oke Kak, back to topic nih. Ada juga pertanyaan ya. Pertanyaan dari Milia. Katanya, apa alasan Kak Park Ji Jun yang awalnya pramugari kereta terus pindah ke pramugari pesawat? Mungkin kalau misalnya tadi itu adalah proses gimana ceritanya kakak bisa ikut tes pramugari pesawat. Kalau ini alasannya kakak kenapa gitu loh? Kok padahal di pramugari kereta udah ada kerjaan, ibaratnya udah punya Iya. pekerjaan dan kenapa harus pindah ke pramugari pesawat gitu. Mungkin bisa dikasih tahu juga perbedaannya bagaimana gitu. Jadi aku tuh kenapa mau pindah ke pesawat karena ingin mengupgrade diri. Eh kayak mengupgrade diri aja sih, mengupgrade kayak sebenarnya sebelumnya itu sebelum aku daftar ke pramugari kereta itu aku daftar ke pramugari Lion waktu di Surabaya, terus kayak aku Oke. underweight nggak keterima, cuman sebenarnya Mhm. iseng-iseng aja daftarnya nggak keterima, akhirnya aku ke kereta terus diterima. Terus kan pada dasarnya aku ke pesawat kan cuman daftar iseng-iseng aja, terus kayak teman udah kak daftar aja coba gitu, daftar coba, terus kayak alah mereka maksa-maksa aku, terus kayak ya udahlah aku coba aja gitu kan, ya udah aku coba, terus kayak aku sempet
bukan kesel ya, kayak ini buat motivasi diri aku sendiri sih sebenarnya. Kayak ada satu teman aku SMA dulu tuh dia sempat konflik sama aku, terus kayak kita saling benci sih kayaknya, Hmm, kayaknya. kayaknya. Terus dia itu update kalau dia lagi, tapi aku nggak lihat dia, aku lupa lihat di mana, kayaknya dia pernah ke luar negeri gitu kan, kayak aku, kok dia bisa ke luar negeri sih, dia kan nggak ini kayak gitu-gitu kan. Ya udah akhirnya itu jadi motivasi diri aku sendiri, kayak gue juga bisa ke luar negeri, gue gitu kan. Akhirnya ya udah, semua itu ada, walaupun itu jelek sih sebenarnya itu jadi motivasi buat diri aku sendiri. Betul. Kadang nggak semuanya apa yang jelek yang menurut orang itu juga jelek buat diri kita juga ya kan. Kadang mungkin sifat buruk itu bisa kita alihkan untuk menjadi sifat positif yang ada di diri Iya bener, kita. bener banget. Parah, bijak banget sih gue malam ini, ya Allah. Bagus lah jadi orang bijak. Ya jadi guys, mau nanya boleh langsung komen aja, mau nanya tentang apa aja, mau nanya mungkin Kak Jijun nanti mau punya anak berapa, mungkin bisa, gak apa-apa tanya. Jadi malam ini bebas aja sama Kak Jijun. Aku kasih spesial buat kalian semua nih, buat kalian semua. Oke Kak, Aku juga, gimana? apa tuh? Gimana gimana? Aku tuh tadi juga lupa ini sih, lupa kasih question box gitu, jadinya ya udah. Oh So, tapi kalau iya, aku ngasih question box itu suka nanyanya tuh yang aneh-aneh gitu loh, malas jadinya. nanya itu gimana tuh? Yang aneh-anehnya. Kayak terakhir aku ngasih question box itu kayak, Kak, minat follower silakan hubungin kami. Oh, Lah, apaan sih? Kayak gitu semua, kayak, ini alah, juga apaan sih gitu. ini juga ada, aku juga bingung ya kenapa sekarang kalau misalnya kita ada question box kayak gitu, sekarang tuh banyak banget yang kayak akun-akun yang Nawarin kayak jasa. gitu, gitu. Iya, Bener-bener. mungkin kalau misalnya nawarin jasa jodoh bisa kali guys, nanti sama aku bikin deh. Oh my God. Belum nemu-nemu. Oke baik Kak, kita lanjut lagi. Ada Kak Fitria Nurlaili, aku pernah bareng. Pernah ketemu sama Fitri Nurlaili? Iya, aku pernah ketemu sama Kak Fitria bareng sama Kak Dea waktu itu. Kita Dia teman ketemu teman aku juga. Oh iya iya iyalah. satu batch ya. Iya, dulu dia tuh terpintar di kelas dan aku sempat kesel sama dia, terus akhirnya sekarang kita dia temenan dengan baik. Ya. Oh, memang betul sih Kak. Kadang apa ya, orang yang first impression tuh yang jelek. Bahkan aku pribadi juga suka ngerasain kayak, ih gue nih sebel deh sama ini orang. Tapi kita tuh nggak pernah tahu waktu ke depannya. Bahkan kita tuh, makanya aku tuh bisa ngambil pelajaran kayak gini. Gue boleh kesel sama orang, tapi gue jangan terlalu kesel banget sama orang itu karena gue nggak tahu nih ke depannya bisa jadi dia itu adalah tempat gue bercerita, tempat gue Bener. bakalan bakalan nangis, bakalan seneng bareng, bahkan tidur bareng ibaratnya kayak gitulah ya, ibaratnya Bener bener gitu. bener bener. Ini nih ada Bener bener. pertanyaan nih Kak. Dulu Prami mana? Aku belum pernah ketemu selama jadi Prami. Orang suka nggak tahu aku update ya. Padahal udah ada di YouTube sama IG. Ya udah, aku dulu dari pertama dari Jakarta, terus Mhm. habis itu ke Semarang, habis ke Semarang ke Malang, habis Malang, enggak ding, salah. Surabaya, Jakarta, Malang, Semarang, Cirebon, balik Surabaya. Wow, panjang ya, beberapa kota sudah Iya, ibaratnya kota udah besar sih kayaknya dipijaki ya. lah ya, kota-kota besar semua. Malang, Kecuali Surabaya, Bandung. Jakarta. Bandung belum pernah ya. Tapi terkenal juga sih di Bandung. Udah siapa sih yang gak kenal Jijun deh kayaknya kalau misalnya dulu sama jadi Prami. Sumpah, aku tuh kayaknya pernah diceritain ada yang nyinyirin gitu, orang-orang Bandung gitu nyinyirin soal aku gitu. Jadi, oh ya udahlah biarin aja. Aku juga kenal mereka. Emang Oke. serius, kayak mungkin mereka ngomentarin kayak, apaan sih nih orang bikin YouTube kayak gini gitu kan. Kan aku Hmm? juga kadang ngerasa kayak gitu. Maksudnya kayak orang-orang kadang komen di ini, apaan sih ngomong nggak bener aja bikin video kayak gini. Belajar dulu yang ngomong yang bener, kayak mungkin dia nggak keterima nih jadi Prama di Kreska nih, makanya dia komen kayak gitu. Kayak gitu asli, asli. Nah nih, ngomong-ngomong tentang orang yang negatif komen. Kemarin aku juga udah live bareng sama
Iya, bahas itu Setuju sih lah. sama papi tentang negatif komen. Tapi aku pingin tahu nih dari pandangannya kakak. Gimana sih kalau misalnya kayak tadi tuh kakak udah ngomong, ya aku pernah juga gitu kalau misalnya diomongin, dinyinyirin di belakang gitu. Nah, Heeh. kalau minta pas pada saat itu ketika kakak dinyinyirin, apa sih yang kakak rasain dan gimana cara kakak bikin bahwa diri kakak itu yakin apa yang sudah kakak lakukan? Karena susah loh kak buat yakin sama apa yang sudah kita lakukan itu. Bener-bener. Jadi aku ada kadang kalau lagi negatif kayak suka kesel, marah gitu, apaan sih gitu kan sama komen negatif. Cuman kadang kayak sabar, harus sabar gitu. Terus pikirin lagi, tenang dulu gitu kan. Terus akhirnya ambil sisi positifnya. Oh mungkin eh, dianya aja yang rasa iri dengan apa yang kita lakuin gitu kan. Kayak yang aku bilang komen kayak gitu tuh kayak kadang aku balasin kalau jutek aku balasin gini. Ya nggak apa-apa walaupun ngomong-ngomong kayak gini sekarang gue juga udah jadi yang lebih gue bilang kayak gitu saking keselnya akhirnya menyombongkan diri astaga nggak baik itu jadi contoh cuman kayak gimana sih siapa yang tahan juga sama negatif komen cuman ya udah baikan aja lah manusia-manusia kayak gitu namanya juga netizen ya kita sebagai orang yang dikenal banyak orang kayak Mhm. pembicara gitu kan jadi Iya. harus tahan sama kritikan tahan sama komentar negatif jadi tebel-tebelin aja kuping. Ya sih sebenarnya aku juga tentang negatif komen tuh ya kita emang nggak bisa sih buat bilang sama orang lo suka sama gue dong, ayo lo harus suka sama Hmm. gue, lo nggak boleh nggak suka Hmm. sama gue, kita nggak bisa gitu kan ibaratnya karena itu Iya. adalah hak mereka buat bisa suka sama kita atau nggak suka sama kita. Jadi tergantung sama diri kita sendiri lagi gimana cara kita ngerubah semua negatif komen yang masuk sama ke dalam diri kita itu biar bisa menjadi positive vibes untuk hidup kita gitu. Tapi kalau misalnya tadi kakak bilang kalau misalnya kakak nyombongin diri, kalau bagi aku sih itu bukan nyombong ya, tapi itu adalah pembuktian diri. Justru kak, kalau misalnya kita lagi direndahin sama orang, kita tuh harus ada rasa yang kayak gitu. Kalau bagi aku itu penting itu rasa yang kayak gitu karena itu buat ngebungkam nih mulut buat ngerunyep mulutnya nih ibaratnya Iya, kayak gitulah. nunjukin ke mereka. Sama mereka, lo ngomong Benar-benar. sekarang gue buktiin gue bisa nih apa lo mau apa panas kan orang-orang kayak gitu kan ibaratnya Nah, orang-orang iya yang mudah benar kayak panasan gitu. Itu maksud. dan Iya benar-benar itu aku maksud setuju aku banget juga. setuju banget. Nah kak lanjut nih ya kita bakalan ngebahas tentang yang lebih seru lagi dan lebih panas lagi nih. Tadi kan kakak juga ngomong-ngomong tentang kurang percaya diri, habis itu kakak Hmm. juga suka ibaratnya suka merasa ih gue bisa nggak ya kayak gini, gue bisa nggak ya kayak gitu gitu loh. Kan itu adalah salah satu bentuk dari insecure ya. Nih, Benar banget. kalau misalnya kakak lagi insecure, semua orang tuh pasti pernah insecure. Aku yakin semua yang ada nonton di sini pun pasti pernah yang namanya insecure. Bahkan aku pribadi juga pernah yang namanya insecure. Kalau kakak lagi insecure atau sedang mengalami insecure, apa yang akan kakak lakukan untuk diri kakak? Kalau aku lagi insecure kayak nggak apa nih contohnya kayak lagi mau posting bakal ada yang lihat nggak ya gitu kan kayak bakal bakal orang suka nggak ya gitu cuman kayak ya udahlah diposting aja gitu kan yang suka ya lihat yang nggak suka yang nggak usah dilihat jadi dislike juga terserah aku kayak gitu aja sih mikirnya dan emang sih susah gampang buat balikin rasa percaya diri cuman kalau nggak dari diri kita sendiri mau gimana itu sih Betul. menurut aku. Berarti lebih ke bodo amat aja lah ya. Berarti ya apa yang Uh-uh. pingin aku lakuin ya bakalan aku lakuin gitu loh, ya kan? Hai, terima kasih telah mendengar dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mensupport channel aku. Sampai bertemu di video selanjutnya.